Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mba'ala. Kita masih di program kajian sirat nabawiyah dan masih membahas beberapa peristiwa penting setelah perang Uhud sampai kemudian perang Ahzab. Kita sudah bahas ekspedisi Abu Salama dan ekspedisi Abdullah bin Unais serta ekspedisi Ar-Raji' ya, dalam video sebelumnya. Nah, beberapa menit ke depan kita akan bahas peristiwa yang dikenal dengan Ma'sa Bi'r Ma'unah ya, atau tragedi Bi'r Ma'unah. Nah, bagaimana peristiwa ini terjadi? Jadi di bulan yang sama, di bulan Safar ya, tahun keempat Hijriah, dikisahkan datanglah Abu Barra yang dikenal juga dengan Amir bin Malik ya. Ini seorang penduduk dari Najd ya, datang menemui baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun menawarkan Islam kepadanya ya. Namun dia mengatakan, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah," dia menyebut Rasulullah, "Lau ba'athta ashabaka ila ahli Najd," ya, bagaimana kalau engkau mengutus beberapa sahabatmu ya ke penduduk Najd ya, yad'unahum ila dinik, untuk mengajak mereka ke agamamu. La rajaut an yujibuhum, dan saya berharap mereka ya, menerima seruan itu. Ya, maka Nabi sempat berbisik, "Inni akhafu alaihim ahl Najd." Saya khawatir dengan perilaku penduduk Najd. Demikian kata Nabi SAW. Namun demikian, Nabi menganggap ini adalah peluang. Karena itu baginda Rasul mengirimkan ya, beberapa da'i muda, dan angkanya ada mengatakan 40, ada mengatakan 70 orang, dan dipimpin oleh Munzir bin Amr ya. Maka berangkatlah utusan ini anak-anak muda pilihan ya. Mereka adalah orang-orang yang semangat, mereka adalah orang-orang yang giat ya. Pada siang hari mereka mencari kayu bakar, dan malam hari mereka mendalami Al-Quran, dan sebagian dari hasil ya, mereka mencari pencarian itu ya, diperuntukkan untuk ahlu sufa ya, memberi makan orang-orang yang tinggal di masjid bersama dengan mereka. Jadi ini adalah orang-orang yang luar biasa, ya, orang-orang yang rajin, para penghafal Quran dan tekun beribadah. Jadi kualitas sudah dijamin oleh Rasulullah SAW. Nah, mereka berangkat dan tibalah suatu tempat namanya Bi'r Ma'unah, sebuah sumur Ma'unah. Ini suatu tempat yang terletak di antara kabilah Bani Amir dan kabilah Bani Sulaim. Ya, mereka istirahat. Ya. Nah, baginda Rasul, pasukan ini atau utusan ini segera mengirimkan salah seorang di antara mereka, yaitu Haram bin Milhan ya, untuk menyampaikan surat Rasul ke pimpinan di kabilah Bani Najd yang dikenal dengan Amir bin Tufail ya. Nah, setelah menerima tersebut ya, Amir bin Tufail ini justru marah, membentak ya, lalu kemudian bahkan memerintahkan untuk membunuh Haram bin Milhan ini. Nah, dia pun ditusuk, dibunuh dari belakang dengan tombak, dan dia pun syahid. Sementara Amir bin Tufail mengajak kabilah Bani Amir ya, untuk memerangi rombongan kaum muslimin ini. Tapi dia tidak mau. Akhirnya Amir bin Tufail ini mengajak kabilah yang lainnya, dan singkat cerita ada beberapa kabilah yang bergabung ya. Ada kabilah Isya, ada kabilah Ra'al, ada kabilah Zakwan ya. Dan mereka datang menyerang kaum muslimin, anak-anak muda ini yang memang tidak siap untuk perang ya, dan hampir terbunuh semua ya. Terluka parah di antara mereka. Ada yang misalnya ada Ka'ab bin Zaid ya, ini luka parah, sempat bertahan hidup beberapa bulan sampai kemudian terjadi perang Khandaq. Nah, di antara rombongan ini juga ada dua orang yang tidak berada di lokasi. Ya, namanya Amr bin Umayyah ad-Damri dan Munzir bin Uqbah. Ya. Nah, jadi ini Amr bin Umayyah ad-Damri ini adalah salah satu seseorang yang berasal di kabilah Bani Damri yang dulu pernah didatangi oleh baginda Rasul sebelum perang Badar. Ya, dalam perang Badar Nabi berangkat bersama dengan 200 personal untuk mendatangi kabilah ini dan mengikat perjanjian, dan beberapa di antaranya masuk Islam.
Di antara yang masuk Islam adalah Amr bin Umayyah ad-Damri. Ya, nah, mereka tidak berada di lokasi dan saat pulang mereka heran, ya, kenapa ada burung-burung pemakan bangkai ya, berada di atau mengerucut ke tenda-tenda mereka. Dan ketika terpaksa dilihat ternyata betul ya, ketika didatangi dan mereka sudah jadi jenazah semua teman-teman mereka, Munzir pun ya, Munzir bin Uqbah tadi segera mendatangi lokasi dan kemudian dia pun dibunuh. Adapun Amr bin Umayyah ad-Damri tidak dibunuh, dia ditawan, rahimakumullah, lalu kemudian diikat dan karena Amr bin Umayyah ad-Damri ini masih punya hubungan dekat dengan kabilah-kabilah yang menyerang, ya, maka dia pun akhirnya dilepaskan. Amr bin Umayyah ad-Damri pulang ke Madinah al-Munawwarah. Nah, dalam perjalanan ya, dia istirahat dan datanglah dua laki-laki dari kabilah Bani Kilab yang juga beristirahat bersamanya. Nah, Amr bin Umayyah ad-Damri ini mengira ya, dua laki-laki ini dari kabilah orang yang menyerangnya. Makanya saking semangatnya dia, begitu dua orang ini sedang tertidur, alhamdulillah ya, dia ingat kondisi teman-teman yang dibantai, ada 70 orang yang dibantai, maka dendamnya menggemuruh ya, dan dia tidak bisa mengendalikan dirinya dan akhirnya dua orang ini dibunuh. Lalu kemudian dia pulang ke Madinah al-Munawwarah dan ternyata dia salah bunuh. Ya, jadi kabilah tersebut ya, kabilah Bani Kilab tidak terlibat ya, terhadap pembunuhan para sahabat 70 orang di Bir Ma'unah ini. Ya, maka baginda Rasulullah SAW segera ingin mendatangi kabilah Bani Kilab ini ya. Selain meminta maaf ya, beliau juga ingin membayar denda. Nah, dalam Islam, dan ini menjadi kebiasaan mereka pada waktu itu, ada disebut dengan salah bunuh ya, salah bunuh. Jadi kalau membunuh dengan sengaja ya, qatlul amdi, membunuh dengan sengaja, maka kan hukumnya qisas, dibunuh juga. Tapi kalau tidak salah ya, atau salah bunuh ya, salah bunuh ini kasusnya salah, dia tidak berniat ingin membunuh orang itu, maka dia harus membayar diat ya, 100 ekor unta ya, diat. Karena satu jiwa ya, dibalas dengan mi'at naqah, 100 ekor unta. Kalau dua berarti 200. Nah, kaum muslimin waktu itu masih bersekutu dengan orang-orang Yahudi, yaitu kabilah Bani Nadir dan kabilah Bani Quraizah. Jadi apapun yang terjadi dengan kaum muslimin ya, maka mereka harus menyelesaikannya bersama. Nah, ini yang kemudian memicu terjadinya peristiwa berikutnya, yaitu pengusiran Bani Nadir. Ya, nah, kita cut dulu kisah ini, bagaimana Nabi menyelesaikan diatnya ini ya terhadap Bani Kilab, dan Nabi meminta bantuan ke Bani Nadir, kabilah Bani Yahudi. Nah, kita lihat kondisi lain, bahwa terbunuhnya 70 orang dari kaum muslimin ya, di Bir Ma'unah ini memunculkan semacam kekecewaan luar biasa dalam diri Nabi dan para sahabat. Dan Nabi pun ya, mengajak para sahabatnya, dikisahkan dalam Sahih Bukhari, dikatakan pada setiap sholat bahkan ya, Nabi mengangkat kedua tangannya dan berdoa, mendoakan kecelakaan bagi mereka ya, kabilah Ra'al dan Zakwan. Nah, kira-kira sekian bulan ya, ada mengatakan syahrain ya, 2 bulan, ada mengatakan 30 hari, Allah Subhanahu wa taala menegur nabinya ya, agar tidak mendoakan keburukan bagi mereka. Nah, ini juga menjadi pelajaran bagi kita, bahwa kita tidak dianjurkan mendoakan keburukan bahkan bagi musuh-musuh kita ya, tapi doakan Allahumma hdihim, ya Allah berilah mereka hidayah. Nah, dari situlah kemudian Nabi mengubah doanya yang tadi doa atas kecelakaan bagi kabilah Ra'al, kabilah Zakwan, kabilah Isyah yang terlibat dalam pembunuhan 70 sahabatnya, diganti oleh Rasul dengan ya, mendoakan untuk mereka. Allahumma hdini fiman hadait, wa'afini fiman afait, dan seterusnya. Nah, inilah yang menjadi cikal bakal perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang hukum kunut subuh ya. Nah, sebagian mengatakan bahwa Nabi hanya berdoa 2 bulan saja, summa tarak, setelah itu selesai. Tapi ulama lain mengatakan tidak, Nabi terus-menerus berdoa ya, hanya saja mengubah doanya. Jadi dalam kurun waktu sebulan atau 2 bulan, Nabi hanya doanya itu
doa kecelakaan untuk kabilah-kabilah tersebut. Tapi setelah itu Nabi mendoakan ya hidayah bagi mereka. Nah ini karena itu dalam kajian fikih Islam ya ulama berbeda pendapat. Ya, apakah Nabi setelah peristiwa tersebut sampai meninggal dunia melaksanakan kunut, ya, kunut subuh atau tidak? Ya, ini ulama berbeda pendapat. Tapi poinnya bahwa Nabi sangat berduka dengan kehilangan 70 sahabatnya ini ya, dan ini menjadi semacam pelajaran bagi kita semua untuk selalu waspada, untuk selalu berhati-hati, ya, apalagi terhadap orang-orang yang selalu musuhi Islam. Nah, untuk berikutnya kita akan bahas tentang kisah pengkhianatan Bani Nadir. Bagaimana detailnya kita bahas pada kajian berikutnya insyaallah. Sampai ketemu lagi, saya Happy Andi Mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.